Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wahyu Hidayat Haryanto. NIM saya 190351620448. Dan saya berasal dari Offering A S1 Pendidikan IPA angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Apa sih sistem ekskresi itu? Nah, nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Ya, sistem ekskresi pada manusia. Oke, apa sih sistem ekskresi itu? Nah, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, atau dengan nama lain, sampah dalam tubuh. Nah, otomatis kalau sampah yang tidak bisa didaur ulang, pasti kita buang. Apabila sampah itu masih bisa kita daur ulang, maka pasti sampah itu akan kita gunakan lagi. Tetapi pada sistem ekskresi ini, zat-zat sisa metabolisme yang tidak bisa digunakan lagi itu harus dibuang daripada nanti berakibat fatal ataupun menyebabkan suatu penyakit. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ya ini pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Lalu apa saja hasil sistem ekskresi itu? Nah, untuk hasil dari sistem ekskresi itu ada 4 kurang lebih. Ini secara garis besar saja ya. Utamanya itu zat cair yang berupa keringat, urin, atau bahkan cairan empedu. Lalu ada zat padat berupa feses atau kotoran manusia. Nah, lalu bisa juga gas berupa CO2 dan juga uap air berupa H2O. Untuk gas CO2, kita tahu sendiri bahwa kita itu sebagai manusia menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Lalu organ tubuh apa saja sih yang termasuk dalam sistem ekskresi itu? Nah, untuk organ tubuhnya itu ada 4 pada sistem ekskresi ini. Yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal itu seperti gambar itu. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, ginjal di sini itu berguna untuk menyaring zat-zat sisa dari darah berupa amonia dan urea, kemudian membentuk urin melalui tahap filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nah, ginjal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan pada tubuh manusia. Lalu yang kedua ada paru-paru. Apa sih fungsi dari paru-paru ini dalam sistem ekskresi? Nah, kurang lebih fungsinya adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida pada saat mengembuskan nafas. Nah, karbon dioksida ini adalah sisa pernafasan yang dibawa dari sel-sel tubuh oleh darah, kemudian dikeluarkan ke paru-paru melalui bagian alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Nah, kemudian yang ketiga ada kulit. Nah, kulit ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dalam keringat. Dan keringat juga berguna untuk mengatur suhu badan. Nah, kulit ini juga kan dibagi beberapa lapisan, utamanya yang mengeluarkan kelenjar keringat itu pada lapisan epidermis. Lalu untuk yang keempat adalah organ hati. Nah, organ hati ini berguna untuk menyaring sisa sel darah merah. Dan hati juga mengubah hemoglobin yang terdekomposisi dari sel darah merah yang sudah rusak ataupun mati menjadi pigmen zat warna cairan empedu yang disebut dengan bilirubin dan juga biliverdin. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan secara umum apa itu fungsi ginjal. Ini akan saya jelaskan secara detailnya. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari ginjal. Nah, yang pertama itu adalah mensekresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Kemudian, menyaring dan membersihkan darah. Yang ketiga adalah reabsorpsi ataupun penyerapan kembali elektrolit tertentu. Lalu yang keempat, mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Lalu yang kelima adalah mempertahankan cairan ekstraseluler dengan mengeluarkan air bila berlebih. Nah, fungsi ginjal itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi, harap dijaga ginjalnya agar tidak rusak dan bahkan bisa merusak sistem tubuh kita.
Lalu, selanjutnya adalah bagaimana mekanisme dan kerja ginjal. Lalu, apa saja sih strukturnya ginjal itu? Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama untuk struktur ginjal, itu terdapat korteks. Kita ketahui, korteks adalah bagian ginjal yang paling luar. Nah, dan bagian tepi korteks ginjal ini dikelilingi oleh kapsul ginjal dan juga jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. Lalu ada medula. Nah, medula di sini tuh berfungsi untuk mengangkut cairan ke ginjal yang kemudian bergerak menjauh dari nefron menuju bagian yang mengumpulkan dan mengangkut keluarnya urin dari ginjal. Nah, lalu yang ketiga ada pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal atau renal pelvis ini berbentuk corong, nah di bagian paling dalam ginjal. Jadi pelvis ini letaknya berada di dalam dan berfungsi sebagai jalur untuk jalannya cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Dan di dalam pelvis ginjal itu terdapat arteri. Bisa kita lihat arteri. Nah, arteri di sini tuh berguna untuk membawa darah yang kayak oksigen dari jantung ke ginjal menuju proses filtrasi. Oke, mohon maaf. Nah, kemudian di situ juga terdapat vena ginjal. Nah, untuk vena ginjal itu berguna untuk membawa darah yang disaring dari ginjal menuju ke jantung. Lalu ada juga ureter yang merupakan tabung otot yang mendorong urin ke dalam kandung kemih. Nah, untuk struktur ginjalnya sudah. Berarti yang kedua adalah mekanisme dari kerja ginjal. Nah, kita ketahui mekanisme kerja ginjal itu dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Dan untuk tata letaknya juga berbeda-beda. Untuk filtrasi itu terletak di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Lalu untuk zat-zat yang disaring itu berupa sel-sel darah merah, keping darah, ataupun protein plasma. Lalu yang kedua itu proses reabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi ini itu terjadi di tubulus contortus proximal, kemudian dilanjutkan ke lengkung Henle. Itu reabsorpsi ini tuh setelah filtrasi ya. Jadi setelah dari glomerulus diteruskan ke tubulus contortus proximal yang menghasilkan urin sekunder dan juga di lengkung Henle juga masih tetap menghasilkan urin sekunder. Nah, dan zat-zat yang diserap itu berupa glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat ataupun asam urat. Itu yang di tubulus contortus proximal. Sedangkan yang di lengkung Henle itu berupa zat elektrolisis. Nah, contohnya H2O, Na+, K+, ataupun Cl-. Lalu yang ketiga atau proses terakhir ada augmentasi. Nah, di augmentasi ini itu letaknya dilanjutkan ke tubulus contortus distal yang menghasilkan urin sebenarnya. Dan yang dikeluarkan itu adalah H+, K+, urea, urobilin, dan NH4 atau amonia. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi ke tubulus collectivus atau penampungan sementara urin. Dan itu terdiri dari 95% air dan zat-zat yang terlarut. Lalu kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi. Berikut fungsi paru-paru. Nah, paru-paru di sini itu berfungsi untuk mengeluarkan gas CO2 dan juga uap air yang berupa H2O. Lalu, bagaimana mekanisme kerja paru-paru dan apa saja strukturnya? Ya, oke kita jelaskan. Yang pertama adalah struktur dari paru-paru terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, ini untuk struktur dan mekanismenya. Bisa kita lihat yang gambar merah muda dan juga memiliki panah yang bertuliskan bronkus, bronchiolus, alveolus, trakea itu merupakan struktur dari paru-paru. Dan kurang lebih akan saya jelaskan sedikit untuk struktur dari paru-paru ini. Nah, di sini ada trakea. Nah, trakea adalah saluran nafas bawah lanjut dari laring
yang berfungsi untuk mengantarkan udara menuju ke pulmo untuk mengalami proses difusi. Nah, kemudian yang kedua ada bronkus. Bronkus di sini itu lanjutan dari trakea, merupakan saluran konduksi udara yang juga sebagai tempat difusi oksigen karbon dioksida di ujung terminal, di bagian yang berkaitan langsung dengan alveolus. Dan bronkus principalis ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, bronkus principalis dextra atau memiliki ciri-ciri diameternya lebih besar atau lebih lebar, ukurannya lebih pendek, dan berjalan lebih vertikal. Kemudian yang kedua itu ada bronkus principalis sinistra. Nah, di situ diameternya lebih kecil, ukurannya lebih panjang, dan juga berjalan agak horizontal. Nah, yang ketiga ada alveolus atau alveoli. Tapi berbeda ya alveolus dan alveoli itu. Nah, untuk alveoli adalah kantung udara kecil yang muncul dari bronkiolus. Ada sekitar 300 sampai 400 juta alveoli dalam paru-paru orang dewasa. Nah, dan diameter rata-ratanya itu sekitar 200 hingga 300 mikron. Dan fungsi dari alveoli ini adalah pertukaran gas dan dikelilingi oleh kapiler yang membawa darah. Jadi, utamanya itu alveoli ini tempat untuk pertukaran CO2 dan O2. Lalu kita jelaskan ke tahap mekanismenya. Yang pertama, oksigen masuk melewat hidung menuju trakea melalui tenggorokan. Kemudian yang kedua, udara yang mengandung oksigen itu dialirkan menuju bronkiolus melalui dua saluran bronkus. Nah, yang ketiga, udara yang mengandung oksigen itu dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Untuk yang tahap keempat, terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Lalu yang kelima, karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Oke, next. Kemudian kita lanjut ke organ hati. Jadi, apa fungsi hati dalam sistem ekskresi itu? Nah, fungsi hati itu cukup banyak ya dalam sistem ekskresi ini, yang utamanya menetralisirkan racun atau detoksifikasi. Lalu yang kedua itu menghasilkan getah empedu, yang ketiga menghasilkan urea dan amonia, dan yang keempat itu merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Lalu yang kelima itu sintesis enzim, yaitu enzim arginase. Nah, cukup asing kan? Lalu yang keenam itu menyimpan karbohidrat sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan glukosa dalam darah. Lalu bagaimana mekanismenya untuk kerja hati dan apakah saja strukturnya? Nah, untuk struktur hati itu cukup banyak, tapi di sini saya mendapatkan gambar itu yang bergabung dengan lambung ya. Jadi untuk yang hati itu memiliki struktur lobus kanan, lobus kiri, kemudian ligamen sabit utamanya, kelenjar hepatik, kelenjar siklik, dan juga kantong empedu. Jadi itu struktur hati. Lalu mekanisme kerja dari hati adalah pertama, sel darah merah yang rusak ataupun udah tua dalam hati itu diubah menjadi sel-sel histiosit. Dan sel-sel histiosit ini nanti itu akan menghasilkan hemin, zat besi, dan juga globin. Nah, kita lanjut ke organ selanjutnya adalah organ kulit. Jadi fungsi kulit dalam sistem ekskresi. Nah, yang pertamanya fungsi kulit dalam sistem ekskresi. Kulit itu berguna untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori yang ada. Nah, bagaimana mekanisme kerja kulit dan apa saja strukturnya? Ini bisa kita lihat strukturnya. Di situ dibagi menjadi tiga. Ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, yang epidermis itu lapisan yang paling luar. Untuk yang dermis, lapisan dalam. Dan hipodermis itu lapisan yang paling bawah atau paling dalam. Nah, untuk epidermis itu terdiri dari stratum corneum dan juga stratum granulosum. Dan itu dibatasi dengan stratum germinativum
dengan lapisan dermis. Kemudian yang pada lapisan dermis itu terdapat kelenjar minyak, lalu kelenjar keringat, dan juga vena. Oh, vena itu masuk yang hipodermis ya, mohon maaf. Kemudian yang hipodermis itu ada syaraf, lalu ada vena atau pembuluh darah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mekanisme kerja dari kulit adalah yang pertama, ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi, dan proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik, memberikan rangsangan kepada hipotalamus. Nah, jadi hipotalamus dan saraf simpatik itu saling berhubungan di sini. Lalu hipotalamus itu memberikan rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Lalu yang tahap ketiga adalah saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Nah, saat suhu tubuh sedang tinggi dan kelenjar keringat sudah menerima rangsang, akhirnya kelenjar keringat itu memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Dan keringat ini mengandung kotoran dan juga zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Nah, kurang lebih fungsinya itu untuk mengeluarkan zat-zat sisa dan juga untuk menstabilkan suhu dalam tubuh. Jadi misalkan suhu tubuh kita panas, otomatis berkeringat. Kemudian saat dingin kan tidak mungkin juga kita berkeringat, tapi biasanya lebih ke kencing. Katakan seperti itu. Jadi pasti ada sisa metabolisme itu yang dibuang. Jadi agar tidak menumpuk di situ. Nah, lalu yang terakhir, apa saja gangguan pada sistem ekskresi manusia? Nah, untuk gangguan pada sistem ekskresi manusia ini saya mengambil sedikit saja. Yang pertama adalah nefritis. Nah, nefritis ini rusaknya ginjal pada glomerulus akibat infeksi bakteri Streptococcus. Nah, glomerulus ini yang berguna sebagai filtrat atau filter itu akan rusak. Nah, rusaknya ginjal ini itu dinamakan dengan penyakit nefritis. Lalu yang kedua ada batu ginjal. Ini dikarenakan pengendapan kristal kalsium fosfat sehingga menghambat keluarnya urin. Jadi apabila kalsium fosfat tidak bisa keluar dengan baik, maka akan menyebabkan batu ginjal. Kemudian yang ketiga itu jerawat, ya bukan jerawar. Untuk jerawat itu disebabkan karena aktivitas kelenjar lemak yang berlebih. Jadi apabila tubuh kita mengandung lebih banyak lemak atau asam nukleat, ya lemak, asam lemak dan gliserol berlebih itu akan menyebabkan jerawat. Lalu yang keempat itu ada kanker hati. Nah, kanker hati ini disebabkan oleh berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Lalu yang kelima atau yang terakhir ini adalah hepatitis, yaitu peradangan pada sel-sel yang disebabkan oleh virus hepatitis. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait sistem ekskresi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan gangguan secara teknis. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.